Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini Majlisun Bil Fadli Syahri Ramadana atau Majlis tentang keutamaan bulan Ramadan bab 3. Masih dalam persiapan kita menyambut bulan puasa Ramadan. Insya Allah kalau kita masih diagi waktu kita bertamu seminggu lah ya. Bertamu jo bulan rahmat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan sempurna. Ke talim saja langsung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan nabibi hamdal mustafirin hamdal jasi yuhamahu yukafi majidah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa, sebelum kita talim, sama-sama kita berdoa syahadat istighfar kepada Allah. Zikir diikuti sama-sama, hadirin urus niat ridha Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifat kita. Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir jahar. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah solihi wa ilaha droti Syahadul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pasang niat. Wa khususan baruhiyah Nur Muhammad, khususan ilarwi Muhammad Nabiyuna ka muslimin mu'minin wa muhsinin, wa bil khusus hadiri al-mahdi kalimatul radin, wa bil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilmalana ila ma alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya jalmani walai yumanu alaika ya jal jalali wal ikram. Ya jatauli wal in'am la ilaha illa anta. Darul lazin wa jarul mustajirin wa amanul qaibin. Allahumma in kunta katabtani indaka bi umil kitabi syakian aw marhuman aw maturudan aw muktaron alayya birizki famkuru. Allahumma bifadlika syakawati wa hirmani wa tardi wa titarti rizki wa atsbitni indaka bi umil kitabi syahidan marjukon mufatfaqol lil khairat. Wa innaka qulta wa qaulukal haqqu bi kitabil munajali ala nabiyyikal mursyali. Yamhullahumma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitabi. Ilahi bitajalil adimi fi lailatil nafsi min syahru sya'banil muqarramil lati yufraqu biha kullu amri hakim wa yubron islib anil minal balai mala alamu wa mala alam wa anta alamul ghaibi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Langsung saja kita ke talim. Mudah-mudahan doa kita sebagai proposal ya. Doa kita sebagai proposal kalau Syaban langsung diterima oleh Allah. Assalamualaikum ya sarul aman kuntilil asyina habsyan walil mutakina unsya. Assalamu alal qanadillah wal masyobihid zahiron wal uyuni syahirah wad dumu'il hatilah wal ma'arahibil mutahhirah wal abaratil musakibatil mutawattirah wal anfasis syahidati minal qulubi muhtaqirah. Allahumma ij'alna mimma qabilta siyamahum wa sholatahum wa badalta sayiatihi bihasanati wa adqaltahu birahmatika fi jannatika wa rahmata darajatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang kau terima nantinya puasa Ramadan kita dan sholatnya juga, dan mudah-mudahan bisa diganti kejelekan dengan kebaikan untuk 11 bulan ke depan, dan kita dimasukkan ke dalam surgamu dengan rahmatmu yang kau angkat derajatnya insya Allah dengan rahmatmu pula wahai Zat yang maha kasih sayang. Amma ba'd, di bab ketiga ini terkait majelis taklim Ramadan. Ramadan adalah salah satu asma Allah dan disandarkan kepada waktu, nama bulan yang sebentar lagi akan datang dengan seperangkat keistimewaannya tentunya. Nah, di dalamnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami di waktu-waktu itu 30 hari supaya mengajak kita bisa merenung dalam kita mengamalkan bulan itu. Kita perbanyak doa, munajat. Doa ini dalam konteksnya konteks hamba. Doa di Ramadan itu konteksnya ubudiyah. Ya, bahwa kita butuh Allah. Ya. Jangan dikte Allah dulu dengan kehendak kita. Ya. Ubudiyah ya, doa dengan ubudiyah dan doa dengan kehendak beda ya. Ya. Banyak bermunajat, mengekspresikan harapan ya, raja, bahasa Arabnya itu ar-raja, harapan. Kita berharap saja walaupun ada rasa khauf, takut. Jadi Ramadan kita ini timbulkan takut dulu, tapi jangan pesimis. Karena itu dalam konteks kita puasa besok secara lebih dalam, walaupun itu belum meresap, rasakan bahwa kita takut tidak terima puasa, tapi langsung kita berharap, ya, langsung harap. Khauf itu harus bersandar dengan raja, ya, nggak boleh dipisah, ya. Takut terus, nggak ada harapan, salah gitu ya, karena Allah Maha Kasih Sayang kan. Itulah sambil berdoa dan bermunajat namanya dalam konteks sisi yang sebenarnya. Berharap agar karunia dan rahmat Tuhan itu turun. Walaupun kita sudah mengirim permohonan di bulan-bulan sebelumnya. Seluruh umat berharap kan yang terbaik di bulan terbaik. Ya. Nggak diragukan lagi, mudah-mudahan ada harapan besar ar-raza yang berpadu dengan kekhawatiran. Ya, khawatir tuh takut. Ini kan terjawantahkan dalam doa-doa kita di kala berbuka. Antum jangan pede dulu berbuka, wah saya udah puasa nih langsung surga. Ya, belum tentu. Fatasyabal ajru insyaallah. Itu yang paling penting. Jadi kalau antum sudah berdoa buka, nggak perlu renung ngajarin loh doa berbuka. Ya, nggak perlu ya. Udah nyeksek kenyang, hembuskan rokok 2 batang, ya. Yang dibaca apa? Alhamdulillahnya. Watasabal ajru insya Allah.
Bukan alhamdulillah, bro. Ulang ya, tolong dihafal. Ya. Kalau sudah berbuka, sudah sholat taraweh, sudah kita bisa sholat di bulan Ramadan, bukan buka saja, sudah sholat. Tolong biasakan membaca watasyabal ajru insya Allah. Waktunya di situ, di Ramadan tuh. Kata tadi tuh. Artinya semoga ditetapkan pahala puasa kami jika Allah menghendaki. Nggak ada maksa kan? Itu artinya. Watasyabal ajru insya Allah. Coba ulang. Watasyabal ajru insya Allah. Tiap Ramadan. Dibaca di luar Ramadan. Kan lucu. Iya kan? Karena artinya semoga ditetapkan pahala puasa kami jika Allah menghendaki. Itu artinya. Paham ya? Biasakan itu. Sudah berbuka, sudah sahur, ya. Mau menahan pun, pas siap menahan, baca itu. Ya. Nah, insya Allah. Berarti tiap napas kita itu ada amalan yang terhubung terus dengan Allah. Ya. Mudah-mudahan di dalam batin antum dalam berpuasa Ramadan akan tersirat tanda tanya. Akankah puasa kami diterima? Dengan membaca tadi. Iya kan? Ada tanda tanya, jadi timbul yang disebut munajat terus. Namun perlu dipahami oleh ikhwan semuanya, akhwat semuanya, satu kesadaran yang dibangun Nabi untuk memotivasi umat bahwa ada 3 doa yang tak tertolak. Caranya kayak tadi itu. Ya, ada 3 doa yang tertolak kalau kita tahu ilmu di waktu Ramadan itu. Adabnya tinggi di Ramadan itu. Yaitu 1. Sudah jadi pemimpin, berpuasa, tahu ilmunya, maka doanya makbul. Pemimpin yang adil. Ya, betul ya. Yang kedua, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, berdoa, kemudian ditutup watasyabal ajru insya Allah. Ya. Jadi kita nggak mendikte, tapi kita sudah ada rasa khawatir tidak diterima. Itu yang disebut munajat dalam doa. Di sana tetap timbulkan ekspresi raja, karena kita sudah tahu ilmunya. Raja tahu harapan. Nah, ketika seorang membersihkan dalam hatinya demikian, lalu mengungkapkan lewat lisan, apa lisannya? Watasyabal ajru insya Allah, kan lewat lisan tuh. Maka harap timbul. Dia berharap yang terjadi tidak sebaliknya. Supaya yang diharap kita tidak sebaliknya, kita tutup dengan watasyabal ajru insya Allah. Paham? Ya. Kita kan hanya bisa mengharap, jangan sebaliknya. Arti kata mesti diterima, nggak maksa itu. Ya. Sampai. Nah, ini ilmu jomblo dapat istri nih. Nah, gitu ya. Nah, gitu ilmu itu tuh. Itu ubudiyah itu. Ya Allah, berikanlah di bulan yang penuh rahmat barokah ini supaya lulus saya komloid. Ini gimana nih? Doa apa itu? Itu doa ngajarin Allah ya? Enggak urusan itu. Enggak bagus loh gitu. Kurang bagus ya. Memang ada ulama menyebut apa aja mintalah di bulan Ramadan boleh, tapi kan makomat kita beda, makrifat kita beda, iya kan? Anu nggak memperdebatkan mereka, setuju ya? Nah, disinilah letaknya thalibul ilmi. Konteks kerohanian kita sudah tidak sama, ya. Bukan arti mempunyai level yang lebih tinggi, karena mencari ilmu di bulan Ramadan sebelum Ramadan masuk itu kewajiban loh. Ya. Ingat itu kewajiban.
Insya Allah tidak akan terjadi sebaliknya kalau antum tahu pemahaman ilmunya. Jadi ada optimisme untuk meraih yang terbaik. Karena di sana ada kata semoga. Setuju? Setuju ya? Karena watasyabal itu semoga. Betul? Karena ada kata semoga. Dan ini ajaran-ajaran dari Nabi. Ya. Pertanyaannya ada nggak diterangin di luar? Sandarannya mana? Itu hadis. Watasyabal ajru insyaallah. Nabi mengatakan demikian. Ada kata semoga menjadi clue. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Clue, tahu nggak? Siapa yang ngerti bahasa Inggris? Clue itu harapan melampaui pesimisme. Pesimis kita itu hilang, nanti ada harapan. Khawatir tadi berubah menjadi ar-raja. Kalau antum membaca buku Ihya Ulumuddin perkara raja, perkara kaum, antum pusing. Karena terjunnya ke syariat. Pemahamannya kan takut, harap, diputar-putar itu aja kan. Padahal prakteknya apa? Ternyata prakteknya kita harus mengucapkan, menggabungkan rasa takut menjadi ar-raja itu dengan ucapan setelah kita mendapat nikmat, yaitu watasyabal ajru insyaallah. Sama ya. Nah, ini agak lebih ke dalam. Jadi pesimis ke Allah terlampaui. Antum jadi pede gitu. Ya. Sesaat sebelum kata ini disuarakan, kita kan ada kekhawatiran. Ya. Kalau sekarang diucapkan nggak masuk, bro. Karena bukan rahimnya, kata tadi. Rahimnya Ramadan. Duduk ya. Ucapin sekarang. Watasyabal ajru insyaallah. Nggak kerasa ya? Jadi belum bulan Ramadan kok. Ya, nggak kerasa kan? Nah, coba antum praktekin nanti. Perutku sudah kenyang. Alhamdulillah. Ya balik lagi lah ya, hari biasa itu mah ya. Amalan biasa itu. Ya. Nah. Jadi ada kekhawatiran sekaligus ketakutan dengan apa yang telah dikerjakan gagal, tak diterima oleh Tuhan. Ya. Puasa kita sebelumnya, iya kan? Jadi dengan begitu, Andong tanya, antum semua yakin nggak ucapan Andong ini? Kalau sudah berbuka, sudah sholat, mau menahan, yakin nggak? Harus mengucapkan watasyabal ajru insyaallah. Yakin atau kan? Yakin nggak? Kalau yakin praktekin. Gitu ya. Ulang coba. Ini bingung nih. Insyaallah. Pesimis antum akan menjadi harapan. Sampai? Yakin nggak kalau puasa antum itu rusak bisa ditutup dengan itu? Yakin nggak? Kalau antum sudah mengucapkannya berdasarkan ilmunya, ya kan sering rusak. Hawa nafsu bisa ditahan nggak sih? Terutama yang ruhiyah, tabiat. Kalau nahan makan minum udah jelas. Yang ruhiyah dijentik orang pengajang kayak gini kan, rusak kan? Iya kan? Pasti di Islam ada ajarannya kan, karena nggak bisa tertahan itu, nggak ada rumusnya bisa menahan hawa nafsu dari konteks ruhiyah. Ada rumusnya nggak? Yang diuji itu ulama biasanya loh, marah-marah dia sama kucing main getok aja kan, bisa rusak juga itu kan, puasa kita kan. Nah itu pokok beresin pas berbuka dengan watasyabal ajru insyaallah. Udah bayar lah, mahal tuh. Ilmu wali nih. Insya Allah ketakutan antum menjadi raja dengan apa yang telah dikerjakan gagal tak diterima Tuhan. Dengan begitu akan timbul optimis umat
yang tersimpan dalam batinnya menjelma suatu kedinamisan untuk terus melanjutkan kehidupan dan amalan-amalan yang akan kita lakukan selanjutnya. Poin kemarin andung bahas di bab kedua Majelis Ramadan itu ditutup dengan bab ke-6 sebetulnya ya. Sekarang poin terakhir andung jabarkan agak lebih banyak. Di bab 3 ini poin ke-6 terkait dengan puasa khusus. Ya. Kemarin 5 itu. Setelah berbuka puasa, selayaknya hati antum. Hati. Nah, terpaut dalam kegelisahan antara ketakutan yang disebut kauf dan harapan raja. Itu konteksnya orang yang berpuasa khusus. Paham nggak? Nggak keterima, diterima, nggak keterima, ada harapan diterima, begitu. Duduk ya. Nah, karena apa? Kenapa ketika andung suruh begitu? Setelah antum berbuka, antum harus pautkan antara kauf dan raja. Setelah berbuka, setelah terawih, antum kaitkan dalam hati antara khawatir dan harapan. Kenapa begitu? Enggak boleh ngedulin Allah. Wah, ini sempurna nih, khusus saya tadi ini dapat rahmat, insya Allah puasa saya keterima. Kurang ajar antum. Nggak boleh gitu. Paham nggak? Ini udah tasawuf. Jadi apa? Karena kita tidak tahu. Sebagus apapun antum puasa, itu artinya apa? Itulah puasanya orang yang zuhud. Ini ada di Ihya Ulumuddin tapi nggak dijabarkan sejelas ini. Paham nggak? Jadi amalan raja, kauf, khawatir, harapan, prakteknya gimana? Setelah antum berbuka, timbulkan antum merasa tidak tahu apakah diterima puasa kita atau tidak. Itu aja timbulkan. Kenapa? Karena kita fakir, merasa tidak tahu, dan memang tidak tahu. Ada nggak orang yang puasanya pede? Banyak kan? Alhamdulillah saya udah selesai puasa, surga tempatku katanya. Ini puyeng, ini puasa puyeng mana nih? Di teh lagi Allah, nggak boleh. Orang tasawuf nggak boleh. Ya. Sampai di sini sebelum andung lanjutan udah paham ya? Berarti itu amalan awal praktek besok. Dalam konteks ruhiyah. Ini kaitan penjabaran dalam konteks Ihya Ulumuddin puasa khusus di bab 6. Bab 6 itu dalam Ihya Ulumuddin terkait kauf dan raja. Ya. Amalannya apa? Kalau antum Ikhwan Akademis bertanya, amalan kauf dan raja itu apa? Adalah setelah berbuka, maka timbulkan rasa khawatir dan harapan karena kita tidak tahu. Duduk. Nah, itu yang benar. Apakah puasa diterima hingga dia termasuk orang yang dekat dengan Allah, al-muqarrabin? Wah, saya diterima nih karena puasanya benar, al-muqarrabin gitu. Kacau ini. Nilai sendiri ya. Atau puasanya tidak terima, bergabung dengan golongan yang dibenci Allah, al-mumqitin, al-mumqutin. Apakah itu? Juga nggak boleh pesimis. Nggak tahu. Dan sepatutnya hal ini juga dilakukan pada setiap ibadah selesai Ramadan. Nah, itulah derajat juhudnya orang-orang yang bertorekot dalam hal hasil puasa nanti. Sampai ya. Terma daripada takut kita bahas dulu supaya konteks ini paham. Karena gini,
antum takut itu unik. Takut antum itu ada asbab. Betul. Kalau ada asbab, takut antum, takut anak TK. Taman kanak-kanak. Ada gempa, takut. Betul. Nggak ada duit, takut. Diputus pacar, takut. Betul kan? Antum takut nggak bahwa Allah memonitor? Nah, beda kan? Apakah itu bisa ditimbulkan? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Kalau iman antum tebal. Iya kan? Gimana cara nebelin iman? Tunggu dulu, nggak semudah itu bro. Justru orang ngerti agama merasa tebal iman. Kalau takutnya dikerjain sama mursyidnya gimana? Ini udah konteks inabah. Penyembuhan. Ya. Lu kalau juga masih ngegele, mabok, nggak hadir ke sini lo, lu gempor lo. Gimana? Kan itu konteks inabah. Disumpah sama-sama. 40 orang dan nggak pernah hadir, kita sumpahin dia yuk. Tubrukan dia semuanya. Gawat itu. Nggak boleh doa jelek kan? Nggak boleh kan? Iya kan? Hati-hati Ramadan tuh. Makbul lo. Sendiri makbul lo. Ini penting untuk disampaikan. Duduk ya. Jadi konteksnya dua tadi. Antum bilang kan tidak merasa diterima dan tidak merasa keterima pada puasa. Itu disebut konteks kaum dan raja dalam Ihya Ulumuddin. Amalannya apa? Amalannya tadi baca. Itu dia amalannya. Setelah kita menerima kenikmatan. Paham ya? Takut dan raja menjadi istilah kunci dalam tahapan yang disebut Mi'rajul Mukminin. Ya. Orang-orang yang berjalan salik, ya, takut dan raja adalah konsep dasar orang-orang yang berjalan mendekat kepada Allah. Duduk. Itu paling dasarnya. Ya. Apakah bisa diamalkan di luar Ramadan? Bisa. Tobat tetap harus ada kauf dan raja. Sampai? Nggak boleh ada tobat itu pede. Ya. Bermohon, meminta sesuatu tetap ada kauf dan raja. Paham ya? Kauf apa? Khawatir tidak terima. Raja berharap diterima. Jadi kita, kenapa begitu? Karena kita fakir. Dikasih kebodohan. Dalam konteks ini. Setuju? Setuju. Ya. Itu dulu ya. Jangan jadi konteks wali dulu. Kalau wali langsung harap. Raja doanya. Hakul yakin. Belum sampai bro. Belum. Itu aja dulu. Ya. Jadi kalau dalam tataran makomat awam, kauf dan raja ini juga harus dipahami begini. Upaya menanamkan perasaan takut kepada Allah bukan selainnya. Paham? Konteks kauf dan raja adalah usaha ikhtiar kita untuk menanamkan rasa jauh kita supaya bisa takut kepada Allah, bukan selain Allah. Itu konteksnya kepada kaum awam. Duduk tuh. Itu silakan catat tuh. Karena ini bahasanya gak keluar kalau di akademisi. Paham gak maksudnya nih? Ya. Insya Allah nanti nganga-nganga itu yang nguji itu. Oh gini ya maksudnya gitu. Ini diajar keren, gak mau nih gimana nih? Ngopin dulu lah. Ada yang tanya nih, Hizbat Azmi kemarin ada musibah. Enggak masalah. Alhamdulillah. Ada hikmah di balik itu, lihat aja. Bukan ini, ada hikmah di balik itu kok. Anu tahu tuh hikmahnya apa. Jangan-jangan dapat sesuatu nanti. Masya Allah. Ya. Kita lanjut ke tema yang agak lebih dalam. Ya, bab 6 ini
konteks dua kauf dan raja dalam berpuasa. Jadi secara awam mengamalkan kauf dan raja adalah gunanya supaya bisa menanamkan rasa takut kepada Allah, bukan selain Allah, gitu aja, ya. Ya. Terma kauf atau terma takut ini tidak boleh dipisahkan dengan antum belajar ilmu kauf aja, nggak boleh. Harus digabung dengan raja atau harapan. Keduanya ibarat mata uang, yang satu sama lain saling memberikan nilai. Sepakat? Makanya kalau orang pesimis, rajanya nggak ada, minta-minta dia. Kalau orang pede, khawatirnya nggak ada, kurang ajar dia. Paham nggak tuh? Konteksnya kayak gitu. Iya kan, kalau pede gua pasti bisa ini. Antum kecil semuanya. Egois, kurang ajar, sialan, merasa kaya ya. Karena nggak ada takutnya kan? Ada adab nggak? Enggak. Takut, jangan disebut kauf, disertai digabungkan dengan raja, tidak boleh dipisahkan supaya manusia dapat menyaksikan sifat kasih sayang Allah, gitu aja. Kalau itu nggak ada sifat kasih sayang Allah di antum. Ketangkap nggak nih? Coba dianalisa 4 buku tuh jabarinnya. Dong seperti ini. Takut dan kauf harus digabung dengan raja. Gunanya supaya manusia dapat menyaksikan sifat kasih sayang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Uraikan itu. Nanti dong nilai hasilnya. Lulus nggak lulus itu. Dong itu aja. Ayo. Boleh catat aja nanti. Gimana? Maka timbulnya Bismillahirrahmanirrahim. Tahu antum sifat itu. Mendahului segala sesuatu. Dasarnya firman Allah dalam sebuah hadis qudsi ya. Bi al-taqid rahmati tasbik gadabi. Artinya sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Itu kasih sayang Allah. Duduk gak? Rahmatku mendahului murkaku. Arti kata raja itu di depan, ya, kau belakang, ya. Tapi amalan antum nggak boleh di raja di depan, nggak boleh kau di belakang. Pusing tuh, gimana ngomongnya tuh? Ngomongnya tadi apa tadi? Baca watasyabal ajru insya Allah. Ada kau enggak? Ada raja enggak? Enggak kan? Karena apa artinya? Semoga ditetapkan pahala puasa kami jika Allah menghendaki. Berarti letak ini di bulan Ramadan. Siapa yang punya tesis judulnya Ihya Ulumuddin Kauf dan Raja? Siapa? Hati-hati, amalannya ada di Ramadan. Dulu ya. Dasar lainnya bial takid rahmati tasbih kedabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Imam Qushairi memberikan pengertian takut itu atau kauf. Ngomongnya gini. Tangkap ya, ulama-ulama dulu ya. Ngomongnya nih ya. Innaha muskilatun fimayata alaku bil ahdatil mustaqbaliyati. Li'anna sakfalan yakfafa illa idahadata lahu syai'un gairu mutawaqain wa waraba minhu syai'un yuriduhu. Artinya gini, adalah problematika yang berkenaan dengan peristiwa yang akan datang. Itu takut. Takut adalah problem masalah yang terkait dengan yang akan datang, waktu yang akan datang. Betul? Takut itu terkait dengan problem masalah waktu yang akan datang.
Betul? Kalau yang sudah terjadi nggak perlu takut, udah terjadi bro. Yang gawatnya ya jalun manusia, udah terjadi masih takut, namanya trauma, engak. Bah kok karebanan dong, engak itu. Karena nggak mungkin Allah mengujinya 2 kali seperti demikian. Kalau diuji seperti demikian lagi, tetap ada perbedaan. Angkunan engak gitu ya. Meminta saroman itu, makanya dosa jangan diulang. Itu gimana nih ngaji nih? Anu praktek ini. Kalau besok Idwan Azmi tajun puluh di mukunan sampai tajun, enggak dunung sebui jadi apa? Nggak boleh di sinan. Jadi tujuan ditampe itu awal lebih hati-hati, itu hikmahnya. Duduk nggak? Badosa diulang-ulang, sama makan lado. Iya kan? Nggak bahas kan ngaji macam itu supaya jale kan? Nah, maaf Iwan Azmi bukan memojokkan antum, ndak. Ada contoh itu. Kajinya masuk ke Ufjan Raja kan. Dek beliau itu kaumnya hilang. Rajonya tinggi. Padahal merasa sampai kamari, sampai kamase tujuan beliau, Anda bisa, harus ada kau. Khawatir indah sampai. Duduk enggak? Makanya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hari bulan Ramadan bacanya nan tadi. Nah, itu ilmu. Lah pulang-pulang nggak salah saya ngaji nu male ono ngajim-jim. Kan nggak salah saya gaji itu. Aduh, saya itu dewa fakir kan. Problematika yang berkenaan dengan peristiwa yang akan datang adalah kaum. Betul? Betul. Nah, sebab seseorang hanya akan takut, kita ini akan takut sekiranya sesuatu yang diharapkan menimpa kita. Betul? Mangkonya jangan beangan-angan. Awak naik Honda. Aden di sini pasti tajun. Nggak boleh tuh. Masuk tuh. Pas sampai di sini nggak detik tajun tuh antum. Paham nggak? Ini bener ini. Sekiranya sesuatu yang diharapkan, yang kita niatkan menimpa kita dalam konteks negatif ya. Mudah-mudahan yang diharapkan kita ini batamu Halimatus Sadiah terjadi. Itu senang tuh. Beda lagi. Ya kan? Atas sesuatu yang diinginkan luput darinya. Itu negatif. Contoh, misalnya kita pengen dengan gadis orang meninjau. Tapi luput, namanya kaum. Sampai itu namanya kaum. Kenapa jadi kaum dipegang terus? Harus ada raja. Harapan. Harapan itu milik Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tambah naik lagi nih gaji. Harapan itu milik Bismillahirrahmanirrahim. Kauf itu milik antum. Milik makhluk. Iya kan? Itulah definisi dari Asy-Syairi perkara kauf dan raja. Perkara kauf saja. Ya. Demikian ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Kalau terkait dengan masa yang akan datang, sedang keterkaitan kauf tadi dengan hal yang telah terjadi kira-kira apa? Takut antum tapi dikaitkan dengan yang sudah terjadi kira-kira apa? Tanya, mau ada yang diuji besok? Mau diuji nggak? Tahunya karena ada ujian kan? Ya. Yang dikaitkan dengan yang sudah terjadi, kaum itu takut itu kepada Allah berarti kepada Allah ya. Bukan takut nggak kepada Allah, kita kan makrifat. Masa takut kita nggak sama duit? Ya.
al-khawfu min adabi dunya wal akhirat. Lidalika yaljamullah makafata ibadihi. Itu kata Kusyairi. Takut yang sudah terjadi, takut akan hukumannya di dunia maupun di akhirat, nggak boleh lepas. Karena itu Allah mewajibkan takut kepada hambanya. Jadi antum wajib takut itu hanya kepada Allah. Berapa persentase antum itu PD-nya bukan karena Allah? Pas kita naik kendaraan, pas kita berdoa, takut kita apa? Karena nggak ada bank. Ngaco nggak? Paham nggak maksud ini? Takut kita kehabisan perempuan, nggak ada bini. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, dasarnya mana? Ini mempelajari ruhiyah dari Ramadan. Timbulnya takut, khauf dan raja. Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 175 dibaca. Sudah. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Gini, anu ajarin amalannya ya. Antum takut miskin, antum takut jomblo, antum takut tidak dapat rezeki, antum takut tidak dapat kerja. Apa yang mesti kita memohon kepada Allah? Doa. Iya. Kapan waktunya yang paling bagus berdoanya? Ramadan, Sya'ban. Apa? Sya'ban. Hasilnya Ramadan. Ya. Hasilnya Ramadan. Setelah berpuasa, pas kita berbuka, berdoalah. Itu waktunya pendek. Ya. Ya Allah, saya tidak takut dengan tabiat saya. Karena tabiat korin, kawan setan. Duduk. Sampai sudah itu saya hanya takut kepadamu ya Allah. Itu bahasa ibu. Setelah itu apa yang diucapkan? Yang tadi. Tadi apa? Itu dia.
Kalau nggak berhasil cucu antum. Paham nggak nih? Dibaca ayat Ali Imran 175 dengan konteks bahasa ibu. Makna tafsir antum. Bukan ayat itu ya, ayat itu penjelasan. Saya tidak takut dengan kekuatan yang selainmu ya Allah. Hanya kepadamu aku takut. Paham nggak? Sampai? Masa takut gak dapat kerja, gak ngasih makan anak? Ngaco antum tuh. Enggak begitu. Kemana ngaji nih? Enggak. Antum tunjukin ini untuk antum semuanya. Mumpung ada di Syaban, pas sudah masuk Ramadan, waktunya kapan? Doa yang paling makbul setelah selesai berbuka. Ayo, betul kan? Ada hadisnya itu. Praktekkan itu. Mau nggak nih praktekin? Kok diem aja nih? Nah, besok kalau masih ada yang jomblo, masih nggak ada yang kerja, nggak lulus, awas tuh. Kan gitu. Punishmentnya gitu kan? Ya, harus tegas. Amalannya apa? Ayatnya kan tadi Ali Imran tuh. Nggak boleh antum takut. Ya, kemana? Ke atribut nggak boleh takut. Takutnya hanya kepada Allah, maka harapan Allah langsung datang. Ar-Razzaq. Yahya bin Mu'adz dalam kitabnya Jawahir At-Tasyawuf berkata demikian. Perhatikan kata-katanya, anda anung kurangin ya. Kitabnya namanya Jawahir At-Tasyawuf. Ayuhal mu'amatul basiriyatu. Ida kan yakshal jahima biqadri mayakaful faqra. Faminal mu'akadi annahu sayadkhulu jannata. Artinya gini, duhai nestapanya manusia, nestapa manusia, sekiranya dia takut kepada neraka sebesar takutnya kepada kemiskinan, sama, niscaya dia akan masuk surga. Ketangkap nggak maksudnya tuh? Namun tidak hanya takut, ansyik kalau dia ya, dalam berbagai referensi buku-buku tasawuf, terma takut ini selalu berdampingan, harus bersandingan dengan raja yang disebut harap. Harapan berarti keterpautan hati kepada sesuatu yang diinginkan. Yakin. Hati antum yakin kepada yang antum maui. Supaya menjadi kenyataan, itu konteksnya hakul yakin. Letaknya di hati. Hakul yakin bukan di ikhtiar. Bukan di kecerdasan. Jahlun antum kalau letakkan situ. Salah tepat. Kebalikan dari takut, harapan. Memberikan kedinamisan dan menghidupkan. Itu harapan. Bahkan makbul. Harapan mendorong lahirnya optimis untuk mengejar dan mewujudkannya. Kalau harapan antum kuat, maka ikhtiar antum tertuntun. Paham nggak? Itu maksudnya. Ya. Disinilah harapan bisa mendorong lahirnya optimis untuk mengejar mewujudkannya. Karenanya, kalau antum takut saja tanpa ada raja harapan, hal itu akan menjelma menjadi yang namanya angan-angan, hayalan, yang tidak akan menggerakkan tapi menciptakan kemalasan. Oh Allah aja yang nolong lah, gue diem aja nggak kerja, gue main game aja. Aduh berat banget. Itu iya loh. Tapi antum coba menjelaskan secara realisasi amalan, ya kan? Ada satu riwayat dari Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan begini, pada suatu kesempatan dia melewati suatu kaum yang sedang tertawa terbahak-bahak. Hasan Basri ini lagi jalan, ada kaum nih, wow,
di bulan Ramadan, ketawa terbahak-bahak. Lalu Hasan Basri ini seorang sufi ngomong, bal inallah ja'ala syahru ramadana maqba'an likhalaikihi yatana wasuna ala qata'atihi. Lidalika asra'u bisyahabin hatta yantashiru wa tarraqa ashaqan haryana war'ahum wa yata'arduna aidan lil kasyarati. Itu ngomongnya dia. Iya kan? Paham kan? Kancang mana dong artinya ya. Sejatinya Allah menjadikan bulan Ramadan, bal inallah ja'ala syahrul Ramadan, sebagai tempat persembunyian bagi makhluknya. Jadi Ramadan itu tempat sembunyi makhluknya. Ya. Karena kita di rahim Ramadan. Duduk nggak? Bukan di rahim dunia. Sampai nggak nih? Terkait kaji kemarin. Sebagai tempat persembunyian makhluknya. Makhba'an likalaihi yatanafasuna. Di mana mereka berlomba-lomba waktu sembunyi ini dalam menaati Allah. Ya. Di mana mereka berlomba-lomba dalam ketaatan, sehingga bergegaslah suatu kaum hingga mereka memperoleh kemenangan, dan tertinggallah kaum lainnya dan mereka pun mendapatkan kerugian. Jadi gini, kapan waktunya untuk kita bermohon, bermunajat itu letaknya di Ramadan. Ya. Tiap napas kita sambungan terus kepada Allah. Itu kata Hasan Al-Basri. Karenanya kemudian beliau menyambung perkataan orang yang terbahak-bahak ketawa di bulan Ramadan tadi. Lidalika minal mudisi jida aliman yadhaku wayal abu fi hadlal yaumi an yansiru man yasiru wa man yasir abatani yasaru. Karena itu sangat mengherankan, kata Hasan Al-Basri, bagi orang yang tertawa dan bermain-main pada hari itu, di mana orang-orang yang bergegas memperoleh kemenangan dan orang-orang yang berjalan sia-sia akan merugi. Adabnya jangan banyak bencana, jangan banyak main game, jangan banyak ketawa, jangan banyak ke kafe. Itu maksudnya. Kemudian dilanjutkan Hasan Al-Basri berkata, wallahi in fatahal kitu'u fa inna sholihin fayamalul khairu wa asyarara yastamiruna fi syahrihim. Demi Allah, wallahi in fatahal, seandainya tutup itu tersingkap, tahu terbukanya bulan rahmat itu tersingkap, sesungguhnya orang-orang baik akan berbuat kebaikan kalau antum baik, dan orang-orang jahat tetap dalam kejahatan mereka. Hebat nggak kata-kata Hasan Al-Basri itu? Maka belajar dengan ulama-ulama. Begitulah letak bulan Ramadan. Dia pun membubuhkan penjelasannya bahwa kegembiraan orang-orang yang amalannya diterima akan menjauhkannya dari bermain-main dan senda gurau. Kalau terbuka, dia tidak akan bisa ketawa. Jauh dari senda gurau. Sedangkan kesedihan yang tak tertolak amalannya akan menutup pintu tertawanya. Itu udah terhijab karena merasa nggak terima puasanya. Rugi dalam bulan itu. Akan tidak bisa ketawa. Jadi pernyataan ini menjadi satu kesadaran untuk kita dari ulama-ulama, ya, bahwa orang-orang yang bergembira karena amalan itu diterima, akan meluapkan kegembiraannya dengan asyik masuk dalam ketaatan, bukan tertawa. Jadi antum itu kalau misalnya melakukan amalan baca Quran, ya, itu bergembira karena tahu itu gembira timbulnya karena taat. Ketaatannya timbul sendiri. Ya. Kegembiraannya itu diperoleh dengan keistiqomahan, ketundukan kepada Allah. Dan harapannya dibangun dengan kepatuhan, bukan dengan angan-angan. Sementara mereka yang amalannya tertolak akan menutup pintu tawanya, menangis dia. Beda nggak? Beda ya.
Kalau ada bulan Ramadan, dia menangis, berarti jangan-jangan orang itu terbuka. Amalan dia sebelumnya merasa tidak diterima. Tapi kalau orang itu bergembira dengan mengaji, ya, tidak menangis, maka dia sebetulnya sudah terbuka hijabnya. Karena kegembiraan itu tidak dibentuk tapi sudah jalan sendiri. Sama enggak? Nah, ini secara psikologi, hukum akal, logika berat sebetulnya dong menyampaikannya ya. Tapi mudah-mudahan antum bisa menangkapnya maksud dari ayat-ayat ini. Maksud dari ajaran ini. Karena yang antum petik dari ulama-ulama keren loh. Bukan profesor lulusan sekarang, bukan. Ulama-ulama dulu. Masya Allah. Sementara mereka yang amalannya tertolak akan menutup pintu tawanya, pasti. Itu kalau ditolong Allah terbuka. Seandainya kubuka rahasianya Ramadan, dia mulai sadar akan menumbuhkan takut kaum dengan kesedihannya dan mengekspresikan, mengulang kembali rasa harapan dengan menutup tertawanya untuk menghadang amalan-amalan selanjutnya. Ini sejalan dengan ulama sufi sejaman yang disebut Al-Kirmani. Syekh Kirmani ini berkata gini, alamatur razaun bil ta'ati hasanatil lillah. Tanda adanya harapan yaitu dengan ketaatan yang baik kepada Rabb-nya. Ya. Nah, ini sejalan kata-kata ini dengan Hasan Al-Basri tadi. Jadi berharap disertai amalan terbaik yang sanggup dilakukan, karena amalan menjadi simbol optimisme bagi orang-orang yang memiliki harapan. Seperti sepenggal perbincangan Ahnal bin Qais dan seorang kakek tentang puasa. Ini ada kisah ini benar. Ahnal bin Qais berkata, bahasa biasa aja lah ya, engkau sudah tua, kata Ahnal bin Qais, dan puasa itu melemahkanmu wahai kakek. Sang kakek menjawab, ketahuilah aku ini sedang mempersiapkan perjalanan jauh dan bersabar atas ketaatan kepada Allah. Itu lebih ringan daripada bersabar terhadap azabnya. Lebih ringan. Jadi kalau antum bersabar dengan ketaatan, itu nggak ngapa-ngapain. Bersabar dengan azab itu kecil. Antum kan kelojotan kalau dikasih azab untuk bersabar, kasih musibah. Kalau antum sudah ketaatan itu antum bisa bersabar, dikerjain ini, zikirnya udah 2000 kali, kapan selesainya dong nih? Repot. Kira-kira gitu loh ya. Jadi itulah puasa-puasa yang khusus dari Ihya Ulumuddin. Antum ingin mendalami ini, korelasikan dengan ceramah dari yang dapat di sini, silahkan. Mungkin akan lebih bermakna karena setiap buku yang dijabarkan sering disesuaikan dengan penerbitnya, bro. Ya, silakan jabarkan dengan sini. Mudah-mudahan antum menemukan suatu makna yang hakiki. Ya, nah, insya Allah. Jadi dengan begitu juga Al-Ghazali ya, si pengarang Ihya Ulumuddin ini yang petik kemarin dari Syekh Abdul Qadir Jailani kan. Sekarang khusus puasa yang lebih keren khusus itu kepada Al-Ghazali, khususnya di Ihya Ulumuddin. Kok Andung hari ini ngajinya ke referensi aja ya? Enggak, jadi makomat harus beda. Andung ada utang untuk Ikhwan Akademis yang calon-calon dari wali, bukan ulama, betul calon wali gitu ya. Jadi guru walinya nggak hadir sayangnya. Al-Ghazali tetap memberikan warning ya dalam ajaran ini ya. Warning tau nggak? Rambu-rambu dalam menyikapi kaum khususnya ya, supaya jangan pesimis terkait juga dengan harap. Al-Ghazali ngomongnya begini di kitabnya, Allah Ghafurur Rahim, idalika yumkinuna anna mula fi maghfiratihi. Allah itu maha pengampun dan maha penyayang, maka kami bisa berharap pada ampunannya. Jadi kalau antum bertobat udah makbul, maka kadang-kala diisi ampunan aja. Ya,
Ampunan itu dalam ajaran Islam astagfirullahal ghafurur rahim. Itu 3 kali. Lakukan aja itu, perbanyak. Ya. Jadi antum bingung ini meminta suatu kehendak. Jangan langsung meminta, pede banget nih. Ya. Karena masih tertutup dengan ampunan tadi. Jadi amalin aja astagfirullahal ghafurur rahim. Duduk gak? Kita kan nggak tahu nih apakah makbul doa itu. Tapi yang paling pede kalau kita minta ampun maka akan kutolong gitu. Ya. Paham gak nih? Nah, ini ya. Allahu ghafurur rahimu lidzalika yumkinuna anamula fi maghfiratihi. Maka kami bisa harap pada ampunannya saja ya. Maghfiratihi ya. Ini kan seringkali disalahpahami oleh antum semuanya dalam amalan astagfirullahal ghafurur rahim. Sering salah paham nggak? Ini udah dalam loh katanya. Gini, nggak jarang kata ini astagfirullah. Kan sering ngomong tuh astagfirullah, minta ampunan kepada Allah kan. Nah, justru menjadi antum itu tertipu, khususnya orang beriman. Ya. Jadi tertipu. Mereka hanya berharap tanpa melanggengkan amalan. Salah besar itu. Ya. Udahlah, gua diam aja, yang penting gua tobat. Itu tertipu antum. Jalun itu. Tanpa ada amalan ngaco. Betul gak? Itu tertipu. Kata Nabi tertipu itu. Jadi berharapnya razanya itu tanpa melanggengkan amalan. Jika harapan tidak didahului amal, tuh. Harapan kita tidak ada amal, tidak didulukan amal, berarti merupakan bentuk ketertipuan. Hadis itu. Bukan Ihyalumuddin itu. Harapan atau raza itu ada tiada lain untuk mendinginkan panasnya takut. Takut itu kan panas. Didinginkan dengan raza, harapan. Betul kan? Yang mendinginkan takut itu apa? Astagfirullahal ghafurur rahim. Diputar-putar kayak gini. Enggak diputar-putar. Maknanya harus paham dulu. Ya. Yang mendinginkan kau itu apa? Raza. Amalannya astagfirullahal ghafurur rahim. Betul kan? Kok jadi bingung? Apakah itu ampun tobat? Tobat beda lagi makomatnya di bawah. Ini terjadi supaya antum jangan putus asa. Namun yang terpenting, menggabungkan keduanya tanpa melalaikan dorongan untuk mencari amalan yang berlimpah. Harus amalan di depannya. Pada dasarnya ungkapan tersebut merupakan bentuk harapan raja yang terbaik, yaitu astagfirullahal ghafurur rahim. Namun sering disalahpahami dengan hanya harapan, tapi mengabaikan amal. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bisa jadi ini karena mengandalkan kebaikan dan kejuhudan para pendahulunya. Setan itu pintar membisikkan tipuan melalui runutan analogi loh. Ingat, setan itu masuk ke kepala runut analoginya. Man yuhibu syakafan yuhibu atfalahu aidan. Wa ahaballah abaihim bima na'nahu ahabalahum aidan. Artinya gini. Siapa yang mencintai seseorang, dia juga mencintai anak-anaknya. Dan Allah mencintai nenek moyang mereka. Berarti dia juga mencintai mereka. Nasab. Dengan begitu mereka tak perlu menjalankan ketaatan amalan. Karena antum merasa, ini nasabnya Sunan Gunung Jati. Nggak perlu tobat, nggak perlu amalan. Ngaco antum. Para Habib ngaco kalau begitu nggak ada amalan. Nggak bisa.
Husain cucu Nabi aja masih ketakutan. Walaupun ada yang ngingetin, antum ini cicit Rasulullah, apa yang ditakutkan lagi, masih menangis dia. Karena ada ayat Quran, nggak ngelihat nasab. Ilmu harus dijalani. Walaupun antum istighfar, tapi amalnya nggak tepat dengan ilmunya, tetap aja istighfarnya nggak laku. Ayo. Oh betul. Ketaatan juga mengandalkan keyakinan. Dan harus ada tempat dan waktunya. Jangan sampai ikhwan di sini tertipu dengan merasa menjadi ikhwan YMH. Jangan. Gitu ya. Allah Maha tahu. Mengandalkan nasab, kedekatan antum, amalan antum, hingga seorang mengandalkan tanpa memperhatikan amalnya sendiri. Kata Al-Ghazali, seperti orang yang menganggap dirinya bisa kenyang karena orang tuanya telah makan. Orang tua yang makan, gue yang kenyang, kan gak mungkin. Iya kan? Pokoknya orang tua udah kenyang, kita ikut kenyang. Kenyang gak? Tetap aja kita makan kan? Nasab andelin. Oh antum orang UIN pasti masuk surga nanti dulu ya. Apal Quran nanti dulu ya. Betul kan? Iya kan? Yang duduk aja ngamalin walaupun banyak gurunya di belakang, tetap aja sholat, tetap aja zikir. Betul kan? Ya kayak gitu. Ini enggak ikhtiar, enggak ada amalannya, ngaco. Benar enggak? Ingat bulan Ramadan waktu yang sangat penuh rahmat itu. Dikurung di rahim waktu Allah. Orang tua makan, antum kenyang. Orang tua yang kenyang, nggak ada tarikannya dengan nasab. Dahaganya bisa hilang sebab orang tuanya minum. Oh salah. Salah. Jangan pede dengan nasab deh. Jangan pede dengan identitas. Kalau antum nggak ngamalin amalan, sama juga bohong. Iya kan? Setuju ya? Nah. Al-Quran hadir diturunkan full bulan Ramadan. Hudan, petunjuk. Bulan Ramadan, waktunya tepat. Dalam kehidupan manusia diantaranya tujuannya adalah melahirkan masyarakat yang apa? Al-Quran diturunkan Ramadan. Supaya antum, umatku, kata Nabi, supaya apa? Dipulkan di Ramadan. Supaya cerdas. Supaya cerdas. Tidak akan cerdas kalau antum tidak membuka Quran, tidak qari di Quran di bulan Ramadan. Tidak akan cerdas. Itu prinsip. Walaupun hanya satu ayat antum baca. Pengen cerdas, baca di bulan Ramadan Quran itu. Orang yang sering terus berinteraksi dengan Quran pasti komloid. Nggak percaya, potong telinga gua. Pasti komloid. Nggak percaya nih. Kemana ngaji nih ya? Enggak, memang kenyataannya itu kok. Walaupun tetap ada kau kan, komloid nggak gua komloid. Ternyata komloid kan. Dan supaya masyarakat menjadi cerdas dan berperadaban. Jadi intinya apa sih? Andung nginyi kayak gini. Jangan main-main di bulan Ramadan. Di sana ada kecerdasan yang diturunkan. Oh iya Quran tuh. Walaupun antum nggak ngerti. Sampai nggak? Katamkan. Ini nggak masa garin nggak mau ngatamin satu juz lah gitu. Ada garin nggak kata, antum tahu itu di Ramadan. Garin lagi ya, garin tadi. Maaf ya, maaf. Antum hanya jelaskan motivasi supaya betul-betul Ramadan itu serius. Kata Al-Ghazali, seperti orang yang menganggap dirinya kalau tidak mengikuti amalannya, maka walaupun setinggi kecerdasannya, tetap aja jahlun. Kalau Al-Ghazali ngomong gitu loh. Supaya umat ini Al-Quran diturunkan full di Ramadan, cerdas dan berperadaban. Dan di antara caranya adalah menghilangkan kebodohan. Betul itu. Kemana nih? Betul. Menghilangkan kebodohan. Maka mempelajari ilmu bermajelis taklim merupakan kewajiban. Nah, yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Karena itu Allah yang Maha Kuasa mengingatkan kita dalam Al-Quran jangan melakukan pemborosan potensi dalam Ramadan. Tahu nggak boros potensi?
Ingat, orang tasawuf, orang tarekat, boros haram. Boros haram. Masa bulan Ramadan main game dari habis kayak ular? Masa bulan Ramadan tidur dari pagi sampai sore kayak ular? Itu pemborosan. Ingat, kalau disandarkan ke yang lebih dalam, ke tarekat, haram. Karyawan gajian dong, nama tahu. Oleh karena kita tidak diperkenankan bertanya sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Main bola efek dulu ya. Larikan dulu keluar, ini takut dong terusin. Ya. Supaya jangan ada boros potensi, kita tidak diperkenankan bertanya sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Contohnya kira-kira pertanyaan apa? Kira-kira dong besok awak jadi A gitu. Hah? Dong kapan kiamat? Itu benar gampang ya. Hari apa jatuhnya? Ada orang Islam ngomong kayak itu, ngusir loh. Enggak. Dong besok saya keterima enggak kerja? Ada yang bisa jawab? Kapan hari kiamat terjadi kan sama juga tuh. Kalau udah geser waktu kan. Gini, kalau pertanyaannya besok kita bisa puasa Ramadan enggak? Yang tahu siapa tuh? Kita tahu dulu, yang tahu hanya Allah. Kapan hari kiamat terjadi, yang tahu hanya Allah. Setuju? Termasuk besok kita bisa puasa Ramadan enggak? Yang tahu hanya Allah. Setuju? Setuju enggak nih? Besok Iwan terjun dari motor enggak? Anda suruh jawab tuh. Yang tahu hanya Allah. Betul. Sebelumnya Iwan Azmi jatuh itu tahu enggak? Enggak kan? Tahu-tahu terjun aja kan? Yang tahu hanya Allah. Ya. Kesana sandarannya. Karena yang tahu hanya Allah. Maka bertanya seperti itu hakikatnya adalah pemborosan. Bertanya seperti itu adalah hukumnya di bulan Ramadan haram. Oh karewanan dong. Lah benar itu. Benar. Karena Allah berfirman, Al-Ahzab 63. Itu dasarnya lu ngomong. Tolong dibaca itu. 63 tuh. Nah itu dasarnya. Nah, itu dikaji kalau benar aja dalam konteks Ramadan. Gak aja coba. Al-Azhar. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Nah, kata Allah apa? Nah, ilmu tadi besok
Iwan bisa Ramadan ilmu tadi ada di sisi Allah, sama kan? Sama kan? Iya kan? Nah. Kemudian Allah menjawab, tahukah engkau boleh jadi hari kiamat itu besok itu sudah dekat waktunya, betul kan? Itu harap kan? Tapi Allah yang tahu kan? Nah, ini ungkit-ungkit loh kecerdasan spiritualan. Coba kita kupas lafadznya. Kita kupas lebih dalam lafadznya. Dalam ayat tadi pertama kata An-Nas. Ada An-Nas? Ada. Allah tidak menggunakan redaksi al-mu'minun. Enggak kan? Juga alladzina amanu. Tidak kan? Ada enggak? Enggak kan? Hal itu memberikan makna kepada kita bahwa manusia mempunyai tabiat kemanusiaan saja, yaitu tidak cerdas alias tolol. Betul itu, tafsirnya begitu. Kita tidak cerdas, makanya pasti dia tetap dalam kebodohan. Ya, jangankan kita, Nabi aja, Rasul saja juga tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Iya. Tahu hujan ditahan, ngaco orang ini ngaji, ngikutin bisa keluar di tahun 60, hati-hati ada dosa juga tuh. Ya, kalau ketawain ya. Ingat-ingat, kalau kita memprediksi ke depan ramalan cuaca, ya harus ada sandaran Allah. Absolutnya harus tetap Allah. Duduk kan nih? Duduk ya. Nah. Kalau tidak, antum tidak cerdas. Nabi aja nggak tahu kapan kiamat. Makanya dalam dialog panjang antara Nabi dengan malaikat Jibril alaihissalam, ketika Nabi ditanya oleh Jibril, kita mesti menjawab begini. Jibril itu entah muji, entah disuruh Allah ngomong ini, kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasul? Nabi bersabda, ini boleh diikuti. Kalau nggak tahu, di konteks Ramadan ini jawabannya. Ramadan. Tapi kalau dipakai hari biasa boleh aja kalau puasa antum sudah setahun. Ya, Ramadan dianggap 1 tahun. Kira-kira itu hadisnya. Masa ulama nggak tahu? Ustadz nggak tahu? Nggak tahu? Ustadz ada nggak? Saya yang datang ya. Kalau Ustadz nggak tahu mau cikui dong. Untung nggak datang dia. Jawabannya gini nih. Ma'as'ululanha bi'alama minasya'ili. Itu jawabannya. Apa? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Hadis riwayat Muslim itu jawabannya. Pinter tuh. Kalau begitu orang diam tuh. Ya, dibalikin kan? Jibril kan disuruh Allah ngomong gitu. Berarti Jibril dikasih tahu kan? Hebat nggak Nabi? Walaupun Nabi mungkin bisa tahu tapi nggak mau ngomong. Begitu. Makanya bisa kalau saya tidak tahu. Yang tuh jadi gua serba tahu aja, yang dulu aja sudah kena getok kok. Tahu itu semua nggak bisa. Ma'asulun anha bi'alama minasa ini gitu. Mulai besok ngomong gitu ya. Udah balikin aja. Ya Ustaz yang lebih tahu daripada saya. Kan? Alhamdulillah. Hadis riwayat Muslim. Maka yang menjadi tanggung jawab kita adalah kalau tidak tahu menghadapi hari kiamat, bukan mengetahui hari kiamat, maka jadi tanggung jawab kita menghadapi malam Lailatul Qadar, bukan mencari Lailatul Qadar, tapi dengan bekal iman dan amal soleh, bukan tentang waktunya yang terjadi yang dicari, tapi amalan kita yang mesti praktekkan dengan amal soleh. Banyak doa, banyak kefakiran, banyak memohon, betul kan?
bukan cari waktunya. Karena itu ilmu di sisi Allah begitu bro malamnya. Paham? Paham ya? Nah, kapan terjadinya kiamat? Kita cari kapan harinya. Kita lihat tanda-tandanya dari burung balam. Pusing. Enggak begitu. Ya. Karena itu adalah urusan Allah. Kita tidak akan ditanyai tentang hal itu. Kalaupun tahu bisa merabanya. Pada yaumul hisab nanti nggak ada pertanyaan itu. Duduk nggak? Nggak ada. Bahkan kalau kita amati, manusia meninggal dunia sesungguhnya telah tiba di hari kiamatnya. Sampai. Jadi kapan kiamat? Pas antum mati. Itu ilmu wakat. Itu udah kiamat besar itu. Jadi kalau ditanya kapan kiamat kubro dunia itu, aduh pusing. Tahu-tahu dia mati ya, berarti udah kiamat besar itu. Jadi kiamat itu, ilmu waktu itu nggak terjangkau oleh akal. Tuh. Waktu kiamat itu nggak bisa terjangkau oleh kapasitas akal. Paham sampai sini? Paham? Karena kata Nabi, begitu manusia meninggal dunia, sesungguhnya telah tiba kiamatnya. Makanya Allah katakan kiamat itu di Quran tadi, di hadis tadi, di Quran surat Al-Ahzab menyebutnya apa? Sudah dekat. Betul kan? Sudah dekat. Dengan kehidupan kita. Yang pasti apa? Nikah, rezeki, belum pasti bro dapatnya. Yang pasti mati. Betul kan? Udah dekat. Udah. Ngeri banget ngaji mandung nih. Itu kiamatnya. Bahkan sangat dekat dengan kehidupan kita. Yakini itu. Jangan sampai ada yang kritisi, menjidal. Kata kiamat dekat kok sampai sekarang belum terjadi. Dosa antum. Dosa itu. Kok sampai sekarang belum terjadi katanya. Itu kecerdasan apa itu? Ingat Quran itu wakatnya beda. Ini pertanda kalau dia tidak paham hakikat kiamat. Tidak mengerti apa wahyu. Manusia diciptakan dengan dua unsur. Yaitu unsur tanah dan unsur ruhaniah. Betul? Betul ya? Nah. Ada yang dengan unsur lain nggak? Manusia diciptakan dengan unsur tanah dan api. Nggak ada ya? Nggak ada kan? Tanah dan ruhaniah. Masing-masing membawa sifat aslinya sepanjang hidupnya. Betul nggak? Jadi pada manusia ada sifat tanah, ada sifat ruhaniah. Setuju? Setuju. Supaya jangan jahlun ya. Jahlun bahasa Arabnya, kalau bahasa kita namanya bodoh. Supaya cerdas, karena Quran diturunkan full. Pada unsur tanah melahirkan sifat-sifat faal. Betul? Atau biasa disebut jasmaniah. Sepakat? Sepakat ya. Manusia seperti jasmania itu sifatnya adalah ingin makan, ingin minum, ingin seks. Betul? Itu jasmania. Itulah yang disebut kebutuhan faali. Ya. Sifat tanah. Juga bisa dikatakan sifat nafsu. Setuju? Setuju. Itu di syariat. Ya. Sedangkan sifat ruhiyah atau ruhaniah berasal dari kolbu. Apa? Kolbu. Kolbu siapa? Manusia. Di antaranya kira-kira sifat ruhaniah itu adalah seperti kecenderungan manusia pada hal yang baik. Semurtad-murtad orang tetap di kolbunya ada hal baik. Namanya goriza. Paham? Nah. Maka antum gak boleh mengkafiri. Karena di hati antum yang namanya manusia ya. Manusia tetap ada sifat baik karena ada ruhaniah. Duduk.
kecenderungan bersifat baik pasti ada. Sepencoleng-pencoleng manusia. Seperti ketuhanan, kebenaran, kejujuran, keadilan, kasih sayang. Ya, ada kan? Nah, betul kan? Firaun ada nggak sifat itu? Ada. Tetap ada. Kan Firaun itu manusia bukan wow kan? Enggak ya. Lanjut. Sepanjang hidup, sepanjang aktivitas, kedua unsur ini terus bertarung. Baca kak, salamo antum masih di atedo, nia itu nanda cakak tungtang. Makanya disandarkan. Dan cie ada korin dan sifatnya nar, dan cie ada malaikat yang sifatnya nur. Cie korin, cie kodam. Bahasanya gitu, jangan disusah-susah. Bertarung, tungtang becaka. Sianan manang. Sianan manang. Banyak dan kalah. Dan manang korin sih. Itu sebabnya diwajibkan puasa. Itu sebabnya. Karena sifat fa'ali cenderung sulit dikalahkan. Sepanjang hidup manusia begitu. Kedua unsur ini terus bertarung. Terkadang nafsu yang menang. Kadangkala sifat ruhiyah yang bersemayam dalam kalbu hati sanubari manusia yang menang. Sekali-sekali. Yang di sini menang kalbu semua. Hebat nggak? Gitu. Jadi dengan terkendalinya nafsu. Nah ya. Tapi tidak jarang pula banyak manusia yang selalu di bawah kendali hawa nafsu. Kan gitu. Sama kajinya. Kan banyak manusia yang di bawah kendali hawa nafsu. Terkadang dalam keinginan nafsu yang memberikan kenikmatannya sifatnya sesaat. Itu dikejar. Sifat sesaat tetapi menggoda untuk terus memenuhi tanpa pernah merasa puas. Iya kan? Sesaat tapi nggak puas-puas ya. Iya kan? Hari ini terpenuhi, besok cari lagi. Lado kutu. Hari ini cari, besok ulang balik. Ya. Nikmat makan, nikmat minum hanya sebatas kerongkongan. Betul? Nah. Jika tidak terkendali di luar batas, justru akan menimbulkan masalah di antum dalam menjalani kehidupan. Percaya nggak? Jadi Ramadan itu siapa? Mau ditinggalin, mau disepelein, mau nggak disiapin? Antum yang on kan gitu, iya nggak? Nikmat harta seperti mobil mewah, rumah mewah, perusahaan di mana-mana. Sebentar nikmatnya, nggak percaya. Setelah dimiliki, misalnya punya mobil BMW, punya mobil Innova, udah dapet nih semuanya, lengkap semuanya. Pas udah dapet, setelah dapat seperti biasa saja nantinya. Seminggu aja biasa aja ya, betul kan? Kembali biasa saja walaupun punya 10. Itu sifatnya sesaat. Betul nggak? Kerasa nggak nih? Udah pengen UIN, nggak dapat. Wah kalau udah UIN derajat gua naik, udah di UIN biasa saja. Betul nggak? Ya. Makanya jangan terlampau, itu sesaat tuh. Tetap saja kebahagiaan itu bukan pada barangnya. Setuju nggak nih? Tapi pada nilai kehidupan orang yang berada di dalam rumah tersebut. Sepakat gak nih? Oke, banyak mobil, banyak ini, banyak itu. Anak gak punya. Bini bacaka. Nan banyak tadi bama bata. Indah panik juga, betul? Kok jadi on namanya? Betul kan? Kebahagiaan tuh letaknya di situ. Oleh karena itu, suatu kebodohan meletakkan kebahagiaan pada harta atau benda. Bodoh. Itu kata Nabi. Suatu kebodohan kalau antum meletakkan kebahagiaan pada harta dan benda. Banyak gak orang terjadi sekarang seperti itu?
Tanya, kalau nggak 3 HP-nya, nggak bahagia gua, dosa. Udah 3 biasa saja kan. Pusing. Jadi, tolong deh mengingatkan, kebahagiaan itu letaknya bukan pada materi. Kebahagiaan itu bukan letaknya karena saya udah kerja. Bahkan kebahagiaan itu bukan terletak pada saya sudah dapat istri, tidak. Bukan itu. Sifat nafsu telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Kita pelajari dulu. Itu seperti sifat nafsu. Yusuf ayat 53 dibaca. Kata Allah ya, di sifat nafsunya kata Allah. Pamau bari nafsi. Quran surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rohku. Sesungguhnya Rohku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah ngajarin gini, menundukkan nafsu itu doanya apa? Dari ayat tadi. Amalannya puasa. Doanya, ya Allah, rahmati nafsuku. Duduk, catat tuh. Ya Allah, beri hidayah nafsuku. Salah nggak? Nafsu tidak dihidayakan, nafsu minta dirahmati. Dasarnya Quran surat Yusuf ayat 53. Udah. Karena nggak ada rumusnya menundukkan nafsu dengan doa itu. Jawabannya cuma satu, ya Allah rahmati nafsuku. Kalau nggak ngerti nafsu, tidak ada amalan doa, antum sering kalah. Kenapa? Ya, benar nggak nih? Jujur ya, sering kalah sama nafsu. Ayo jawab lah. Kalau ada yang nggak pernah kalah, andung cikui loh, andung toko loh. Benar nggak? Dasarnya apa? Yusuf ayat 53, untuk menundukkan nafsu adalah minta dirahmati nafsu saya. Betul kan? Kemampuan untuk selalu berada dalam kendali nafsu tidak melihat kelas dan derajat. Tingginya ilmu, siapa saja bisa kalah oleh nafsu. Yakin gak tuh? Apalagi yang namanya nafsu syahwat. Sering kalah dengan nafsu syahwat. Tahan tuh perut, nggak makan 3 hari. Ayo. Setinggi apapun ilmunya tetap mesti makan. Betul kan? Iya kan? Tahan gak dengan hawa nafsu nih? Contoh, lagi ngaji tetap juga ngerokok. Naik sendiri tuh nafsu. Gimana nih? Seulama orang nggak ada tuh setinggi derajat tetap kalah, apalagi hawa nafsu.
Nafsu, syahwat. Sesungguhnya keberuntungan bagi mereka yang terus mampu konsisten istiqomah dalam mengendalikan nafsunya di bawah kendali ruhiyahnya. Berat. Itu makanya beruntung kata Allah. Yang menjadi pertanyaan, ini pertanyaan ya, karena ini terkait Ramadan, terkait kajian puasa yang khusus. Bagaimana cara supaya manusia selalu berada di atas nafsunya, bukan di bawah nafsunya, kan itu. Di toko, macam saya bilang, enggak di toko, nafsu, salah itu. Enggak bisa sholat awalnya, enggak bisa nikah. Supaya dalam kendali ruhiyah nafsu itu. Wajib puasa Ramadan serius. Di luar Ramadan wajib puasa Senin Kamis karena untuk mengendalikan nafsu, bukan karena meminta. Itu dulu. Itulah media yang diberikan Allah agar manusia bisa mumpuni, bisa mengendalikan, bisa mengalahkan hawa nafsunya. Karena puasa terbatas hanya 1 bulan saja, kan sebulan. Sisanya 11 bulan, nafsu naik lagi kan? Iya kan? Bahkan ada yang melampaui seperti dendam. Ada yang depres sebulan kok. Pas masuk bulan Syawal, nyepupu, ala gambuang. Selebihnya manusia harus belajar di atas kakinya sendiri. Betul? Selebihnya manusia harus nyupirin hawa nafsunya sendiri. Betul? Berapa lama tuh? 11 bulan. Kalau besok nanti pas Ramadan disupirin siapa? Ada yang nyupirin loh. Antum pasti takut tuh melanggarnya, betul kan? Kalau antum melanggar bahaya itu. Benar. Memang tidak ada rumus, tidak ada teori yang sifatnya pasti. Karena semua manusia bisa dikalahkan oleh nafsunya. Kapan saja, di mana saja. Yakin itu? Setinggi apapun ulamanya. Kalau ada orang ulama tinggi ini merasa tinggi 1000 umat. Menyebut saya bisa mengalahkan hawa nafsu, nung cikuy. Nung cikuy. Benar. Nggak ada rumusnya itu. Kecuali kalau kita nyandarkan bertanya kepada Allah dan Quran. Salah satunya minta dirahmati tadi kan. Tetap ada kauh dan raja kan. Iya kan. Apakah ia seorang bangsawan yang terhormat? Apakah orang yang sangat berilmu tinggi agamanya? Seorang yang sangat berkuasa belum tentu bisa mengendalikan nafsunya yang setiap saat menuntut. Betul? Sebaliknya pula mereka yang miskin. Wah, perhatikan. Miskin. Itu makanya jangan ngeluh miskin. Yang fakir, yang rendah derajatnya, rendah di mata masyarakat, rendah pendidikannya, justru kebanyakan lebih mampu mengendalikan hawa nafsunya. Benar kan? Bukan arti kata kita suruh miskin. Kaya tapi fakir itu yang sujud. Karena nilai ruhiyah terpatri kuat dalam kalbunya orang yang merasa dirinya miskin. Sombong digedein kan? Nggak perlu ngaji lagi. Gua bisa kok ilmu agama nanti Ramadan. Ngaco nih orang. Kok marah-marah anung bodoh teing gitu kan? Yang penting anung jelas kan? Iya. Tersinggung nggak antum? Kalau tersinggung ya kacau nih ya ngaji ya. Betul kan? Mudah-mudahan nggak ketemu di luar ngaji kayak gini ya. Iya, gitu kan? Karena nilai ruhiyah harus terpatri di kolbu antum. Ya, bukan nilai hawa nafsu. Meskipun tidak ada kepastian dan rumus yang pasti untuk dapat mengendalikan hawa nafsu, tetapi ada beberapa hal yang jika dipersiapkan, jika siapkan secara serius istiqomah di bulan sekarang ini sebelum masuk Ramadan, insya Allah konsisten istiqomah
kita akan mampu mengendalikan di bawah pertolongan Allah. Dan Allah merahmati hawa nafsu antum. Yakin? Insya Allah. Antum doain tuh. Antum doain nanti tetap di bulan Ramadan ada hawa nafsu kan? Ya, yang di kerangkeng itu nggak di kerangkeng itu hawa nafsu. Kalau hawa nafsu di kerangkeng, antum nggak bisa puasa, iya kan? Nah, insya Allah antum dirahmati itu nafsu antum. Jadi caranya secara syariat gini, tapi terkait hakikat. Pertama, dengerin aja ya, ini tutup kaji. Dalam Ramadan nanti ada 4 poin. Pertama, senantiasa memohon perlindungan pertolongan kepada Zat yang Maha Kuasa, karena Dialah Maha Pelindung dan Maha Perkasa yang tahu betul kelemahan diri kita. Tanpa pertolongannya mustahil kita bisa menundukkan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tetap minta tolong kepada Allah supaya dirahmati. Sampai karena Dialah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki bagaimana Allah melindungi kita dari godaan nafsu kita. Karena kita terlalu sombong, merasa kuat dengan nafsu. Hati-hati. Jangan sepelekan itu. Puasa antum bisa rusak. Nafsu itu banyak, baik materi, baik ruhiyah. Ruhiyah salah satunya berkata yang tidak ada adab. Bisa rusak puasa antum. Paham ya? Nah, kedua, selalu melatih diri untuk mengendalikan diri dari nafsu dengan melakukan aktivitas ibadah khusus dengan berpuasa dan ibadah seperti zikir, sedekah, sholat, taklim diperbanyak. Itu ikhtiarnya. Ketiga, selalu menambah pengetahuan dan ilmu tentang hikmah dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Karena hidup terus mengalir dengan berbagai masalah dan problemnya. Pengetahuan terus berkembang, maka dengan pengetahuan akan memudahkan akal mengetahui baik dan buruk sesuatu. Dengan terus menambah pengetahuan dan memudahkan ikhtiar mencari di mana yang terbaik sesuai untuk diri kita. Berbeda dengan orang yang malas mencari ilmu, dia tidak punya kacamata pembesar. Orang yang nggak ngaji, walaupun di share, tetap nggak punya kacamata pembesar untuk menemukan kebenaran secara hikmah. Karena hikmah tidak keluar dari mulut. Hikmah face to face. Gimana? Nah, 4. Selalu berada bersama orang-orang yang soleh. Ini yang perlu antum perhatikan. Bulan Ramadan, jangan nongkrong di kafe. Jangan banyak otak gibah, walaupun antum di masjid. Ya, maka orang dulu kalwat. Hati-hati berteman. Bertemanlah kepada yang soleh. Di dalam kehidupan ini, meskipun iman kita tebal, kuat, tahan banting, jika terus-menerus berada di lingkungan orang yang tidak soleh dan tidak beriman, tukang mabok, sesoleh apapun dia, tetap lama-kelamaan terpengaruh. Bener gak? Ya kak? Akan timbul nafsu menyodok-nyodoknya. Korin aja susah, ditambah korin teman kita. Teman sahabat adalah orang yang sangat berpengaruh bagi kehidupan seseorang yang beriman. Karena ini ada hadisnya dan sahih. Rasulullah bersabda, an yakuna dinusyaki mutawakin ma'anati sadikihi muqarrabin linaraman huwa sadikuhu. Bahwa agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Betul kan? Sahih itu. Itulah kuatnya pengaruh teman sahabat dalam diri seseorang. Hati-hati Ramadan besok. Disitulah yang sering merusak. Menjaga diri, menjauhkan diri dari orang-orang yang tidak baik untuk keimanan kita dalam Ramadan kita. Makanya silakan main di luar. Jauhi majelis ini, jauhi orang soleh ini. Dijamin antum nyebur. Kesel banget antum ya. Susah banget sih ya. Maksa ya ngaji ya, nggak boleh maksa ya. Gitu ya. Mudah-mudahan hari akhir masih lama. Semoga Ramadan kali ini bisa menjadarkan kita dari talim ini. Talim majelis taim Ramadan. Di majelis ini, judul kaji ini kita tutup. Insya Allah masuk lagi session kita untuk mendekati Ramadan. Apa amalannya?
Selalu kita bertarung mengatasi kekuatan dorongan nafsu jasmani yang dahsyat dengan nilai ruhiyah. Kapan? Mulai dari sekarang. Yang ada dalam diri kita, yang telah bersemayam sejak kita dilahirkan. Wabillahi taufiq hidayah. Banyak maaf sekali lagi karena Andung penjabarannya agak lebih berbeda. Karena Andung menekankan suatu realisasi amalan dari para ulama lama. Kalau Andung tidak bisa menyampaikan secara tegas, maka Andung pun termasuk orang yang tidak berhasil. Andung hanya pasrah kepada Allah. Ya, Allah yang lebih tahu semuanya. Perubahan antum di puasa ke depan. Hati-hati, dunia kiamat itu sudah dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.